Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 346. Kenshin, yang lagi makan bersama Kaori. Tiba-tiba saja, Kaori itu bicara, sambil memegang handphonenya. Kaori berucap ke Kenshin, "Oh ya Sai, ini aku mau tanya. Kamu jawab jujur ya, ini foto kamu nggak?" Kaori pun memperlihatkan WhatsApp-nya. Kenshin lalu melihatnya, fotonya yang bersama Rena. Ketika di mobil Lamborghini, tiba-tiba di handphonenya Kaori. Kenshin terkejut, terkaget jadinya. Wajahnya langsung berubah, berkeringat dingin pula, rasa khawatir dan cemas tiba-tiba di benaknya. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, ini memang fotoku. Kok bisa ada di kamu?" Bicaranya Kenshin sampai terpatah-patah, karena rasa kagetnya yang luar biasa. Kalia direktur wanita itu, sampai melihatnya, wajah Kenshin yang nampak beda. Kemudian Kenshin bicara menjelaskan, "Oh ini Kaori, kamu jangan salah paham dulu ya. Aku mau cerita yang sebenarnya. Saat itu kan Iwan minta dijemput. Motornya kan aku pinjam. Nah itu Kaori, ketika kita akan pulang, waktu di perjalanan, motornya kehabisan bensin. Ternyata Iwan gak punya uang pula. Kamu masih ingat nggak? Dompetku kan pernah ketinggalan di rumahmu. Jadi ya gitu Kaori, kita sama-sama gak bisa beli bensin. Tapi kebetulan saat itu, tak jauh dari rumahnya Mbak Rena. Jadi sekalian aja, aku kesana sama Iwan. Maksudnya untuk meminjam uang." Begitu ceritanya. Kaori yang mendengar itu, sampai tertawa di hatinya. Jadi merasa kasihan. Kaori pun melihat Kenshin. Wajahnya nampak pasi, agak takut-takut sendiri. Mengetahui hal itu, Kaori malah mengerjain. Ia pura-pura cemburu. Mukanya agak cemberut. Kaori itu berkata, "Tapi Sai, ini kan aneh juga. Coba bayangin aja, kenapa kalau pinjam uang saja? Kamu pakai foto segala, berdua sama Mbak Rena, di dalam mobil pula. Maksudnya ini apa ya?" Mendapat tanya seperti itu, Kenshin tak langsung menjawabnya, karena memang foto yang di Lamborghini, atas permintaan Rena sendiri, sebagai kenang-kenangan. Dan Kenshin pun tak mungkin berterus terang, menjelaskan yang sebenarnya, pada Kaori yang bertanya. Kenshin terdiam sesaat, memikirkan jawaban yang lain. Namun, Kaori tiba-tiba malah menyudahi sandiwaranya sendiri. Kaori itu bicara, "Sai, kamu gitu aja berpikir lama. Kan aku hanya bercanda, cuman ngerjain kamu." Kaori tersenyum melihat Kenshin. Kaori kemudian bilang, "Lagian aku kan gak marah, gak cemburu pula. Soalnya foto ini kan sebenarnya dikirim oleh orang tak dikenal. Jadinya aku curiga, sama seperti fotoku kemarin, yang diberikan ke kamu. Pasti yang mengirim foto ini adalah orang yang sama. Dia itu Yudis." Ini Mbak Kalia yang bilang, "Aku nggak tega lihat kamu khawatir gitu. Maafin aku ya, sudah ngerjain kamu." Kaori tersenyum, dan Kenshin menjadi lega. Padahal jika dikatakan, pasti akan menimbulkan curiga. Kenshin lalu bicara, "Oh gitu ya Kaori. Jadi semua karena Yudis ya? Pantas saja kalau gitu." Kalia pun bercerita, jika ia mengenal Yudis sebagai mitra kerjanya, dan Kalia juga bilang, kalau fotonya Kaori kemarin, yang bersama pria lain, itu atas permintaan Yudis, untuk membuat Mas Kenshin sakit hati. Kenshin pun mengerti, ternyata Yudis sebabnya, dan pembicaraan itu pun selesai. Kenshin bersiap akan makan, lauknya diambilkan Kaori, beserta piring dan nasinya. Kalia pun melihatnya, melihat Kaori, yang lagi makan bersama, di satu piring berdua, dengan seorang pria, yang berseragam cleaning service. Andai Kalia masih belum tahu tentang siapa Kenshin, mungkin ia tak bisa tidur, memikirkan hal yang demikian. Waktu pun berjalan, selesailah makan siang. Kenshin melanjutkan kerjanya, sedang Kaori sendiri, mengantarkan Kalia keluar dari perusahaan. Kalia hendak bekerja lagi, ke tempatnya sendiri. Setelah hal itu semua, malam pun datang. Pergantian tahun akan menjelang. Sebelum pulang tadi, Kaori memberitahu ke Kenshin untuk datang ke rumahnya. Kaori bicara, "Sai entar ke rumahku ya. Aku masak-masak ikan."
Kenshin menjawabnya. Besok aja ya Kaori. Jalanan pasti ramai. Entar malam pasti macet. Malas nih kalau ramai gitu. Kaori menjawabnya. Aduh say kamu ini. Kayak nggak tahu aja. Emang kan gitu. Malam tahun baru. Sudah biasa ramai. Pokoknya entar aku tunggu ya. Aku nggak mau tahu. Kamu harus ke rumahku. Dan pembicaraan itu selesai. Kemudian kini, sudah jam 8 malam. Ririn yang dikabari Kaori tadi siang. Untuk bisa datang ke rumahnya. Ririn pun memberitahukan. Ia memberi kabar lewat WhatsApp-nya. Kalau saat ini, sudah di pintu gerbang perumahan. Tak lama berselang, Ririn pun tiba. Di depan rumahnya Kaori. Kaori langsung keluar, menyambutnya dengan senang. Sambil memeluk Ririn, Kaori bicara. Aduh Mbak Ririn, datang beneran nih ke rumahku. Aku sampai tak percaya gini. Ririn lalu menjawabnya. Ya pastilah Mbak Kaori. Kan aku diundang, masa nggak kesini? Ririn tersenyum. Ia pun melanjutkan bicaranya. Oh ya Mbak Kaori, aku tadi udah telepon Mas Iwan. Sekarang dia lagi perjalanan ke sini. Tapi aku telepon Kenshin, nomornya nggak aktif semua. Kaori pun membalasnya. Oh jadi Mas Iwan kesini juga ya? Aduh asyik nih kalau gitu. Pasti makin ramai nih entar. Ayo Mbak Ririn masuk dulu. Mobilnya parkir aja di dalam. Ririn ke rumahnya Kaori. Sudah menaiki mobil sendiri. Dan Ririn masuk ke halaman rumah itu. Sedang Iwan saat ini, ia pun juga sama. Tak bisa menelpon Kenshin. Hal itu bisa dimaklumi. Karena nomor dan handphone yang dipegang Kenshin saat ini adalah miliknya Kaori. Jadi tak ada yang tahu. Selain Kaori sendiri, Kaori pun masuk ke kamarnya. Ia langsung menelpon Kenshin. Kenshin pun mengangkatnya. Dirinya bicara. Halo Kaori ada apa nih? Kamu telepon lagi. Kaori lalu bilang. Say sekarang kamu sudah sampai mana nih? Ini Mbak Ririn udah di rumahku. Mas Iwan pun sama. Lagi perjalanan ke sini. Kenshin menjawabnya. Ini aku di rumah Kaori. Nggak kemana-mana. Kan aku sudah bilang. Besok aja aku ke rumahmu. Kaori pun membalasnya. Say kamu kok gitu? Ini kan 1 tahun sekali. Ada Mbak Ririn dan Mas Iwan pula. Kamu kok malah nggak datang ke sini? Emang kenapa sih kamu? Tahun kemarin kan bisa. Sekarang kok nggak mau? Kamu kayaknya malas ya ke rumahku. Aku curiga nih. Kamu keluar sama Mbak Rena ya? Atau keluar sama cewek yang lain? Kamu sudah punya lagi ya? Kenshin menjawabnya. Kamu Kaori. Bicaranya kok gitu? Emang ada cewek cantik selain kamu? Manja seperti dirimu. Aku belum menemukan. Selain hanya kamu. Kamu kok bilang aku selingkuh? Bisa aja bicaranya. Kenshin tertawa. Dan Kaori membalasnya. Tapi kenapa kamu kok nggak mau datang ke rumahku? Ini kan hari spesial. Pergantian tahun baru. Banyak orang yang merayakan. Mbak Ririn sama Mas Iwan. Entar berdua bicaranya. Kamu kok malah di rumah? Nggak menemani aku. Kenshin menjawabnya. Hari spesial itu besok Kaori. Bukan malam ini. Kamu jangan ikut-ikutan sama orang yang banyak. Yang jelas aku nggak bisa datang malam ini. Kaori yang mendengarnya, ia pun tersinggung. Sedikit marah jadinya. Kaori lalu berkata, oh gitu ya say kamu. Oke lah terserah aja. Aku udah malas bicara sama kamu. Bye-bye ya. Kaori langsung menutup teleponnya. Tak berpamitan ke Kenshin. Kenshin pun mengerti. Kaori lagi marah. Kenshin lalu mengirim pesan ke WhatsApp-nya Kaori. Kenshin mengetik tulisan. Kaori, tidurmu jangan malam-malam. Entar nggak bisa bangun pagi. Karena besok aku ke rumahmu. Kaori pun membacanya. Segera ia membalasnya. Aku tidur malam juga. Itu kan terserah aku. Aku bangun siang pun. Bukan urusan kamu. Nggak usah datang ke rumahku pun nggak apa. Kan besok aku nggak mengundang kamu. Kaori marah sekali. Sampai mengirim animasi yang bergambar emosi. Kenshin pun tersenyum melihatnya. Dan Pak Hendry sendiri lagi bicara dengan istrinya. Ma ini ayah mau bilang. Tadi di perusahaan ayah, bos besar memberitahukan kabar. Kalau besok, di hari pertama tahun baru, bos besar dan keluarganya akan datang ke sini untuk membicarakan lamaran tuan muda. Dan ayah pun sudah mengiyakan. Istrinya pun menjawab, ya nggak apa ya, kita kan sudah siap dari kemarin. Pak Hendry pun bertanya, tapi Kaori gimana ma? Istrinya menjawab, Kaori ya lebih siap lagi ya. Biar aja Kaori belum tahu. Biar Kaori terkejut. Itu sekarang dia lagi marah sama Kenshin.
karena nggak datang ke sini. Dan Pak Henry pun setuju. Sedang Kaori sendiri memang merasa kecewa sekali akan Kenshin waktu ini yang tak mau menghadiri acara di rumahnya. Kaori pun tak membalas lagi pesannya Kenshin yang kedua, yang bertanya, "Kaori, kamu sekarang lagi bakar ikan apa nih? Kirimin dong fotonya." Kaori pun tak membalasnya, hanya dilihat saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.